terlebih dahulu. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya dalam proses pembelajaran diberikan kelancaran dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mimpin doa? Oke, silakan, Mbak. Mari teman-teman sebelum pelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini siapa yang enggak berangkat? Saya absen terlebih dahulu, nggih? Oke, mulai dari Aji, Alana, Dirta, Nova, Tio, Yulia. Oke, hadir semua ya. Belum melakukan pembelajaran, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu nasional Garuda Pancasila. Kira-kira siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu nasional? Saya, Pak. Silakan. Teman-teman, kita berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Yuk, berdiri semua. Dan setelah menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila, semangat nasionalisme kita, semangat cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia menjadi lebih meningkat semuanya. Oke, kita lanjutkan bahwa pembelajaran kali ini tentang kompetisi dalam kebaikan, tentang sum'ah dan riya. Nah, sebelum Pak Said menyampaikan dan meng-share tujuan pembelajarannya, tentu kalian pernah melihat dan mendengar serta menyaksikan ada seseorang yang suka melakukan sebuah perbuatan kebaikan, berupa sedekah, sholat fardu, kemudian menolong, tetapi tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Tujuannya, rasa hatinya itu supaya untuk mendapatkan pujian saja. Kira-kira mengapa orang itu berbuat demikian? Ada yang jawab? Mbak Safitri, coba apa? Mengapa? Kenapa? Karena? Oke, karena riya. Karena riya. Karena riya itu suatu perbuatan yang mana ketika kita berbuat tetapi tujuannya bukan karena Allah, supaya mendapatkan pujian. Oke, itu topik kita pada saat ini. Kemudian tujuan pembelajarannya sudah Pak Saidjan melalui link WA. Siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Oke, menganalisis konsep sum'ah dan riya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siapa yang mau? Oke, Mbak Mulia. Oke, menerapkan konsep sum'ah dan riya dalam kehidupan sehari-hari. Menerapkan untuk menghindari konsep sum'ah dan riya. Oke, itu pembelajaran kita pada hari ini. Tujuannya adalah dua. Satu, menganalisis sebuah konsep. Kedua, menerapkan untuk menghindari riya dan sum'ah.
Mari kita membuat kelompok terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk untuk konsep sum'ah dan riyahnya. Yuk kita membuat kelompok. Menyampaikan konsep materinya, kita bermain tepuk pagi, siang, sore, dan malam. Tapi tepuk pagi, siang, dan malamnya, paginya untuk kelompok 1, siangnya untuk kelompok 2, sorenya untuk kelompok 3, malamnya untuk kelompok 4. Siang pagi itu berapa kali tepukan? Pagi satu. Berarti kelompok 1 berapa kali tepukan? Satu. Coba kelompok 1 tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Ketika Pak saya menyebutkan siang, maka yang tepuk adalah kelompok 2. Ketika Pak saya menyebutkan malam, yang tepuk kelompok 4. Ketika Pak saya menyebutkan pagi, maka yang tepuk kelompok 1. Nah, nanti yang salah bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu-lagu nasional yang lainnya. Oke, kita mulai. Siap-siap, 1, 2, 3. Pagi, siang, sore, malam. Pagi, siang, sore, malam. Kita percepat temponya. Pagi, siang, sore, malam. Sore, malam, pagi. Oke, sebenarnya konsentrasi. Tepuk tangan. Materinya Pak Said sampaikan melalui video yang sudah saya upload di YouTube. Silakan kalian membuka YouTube video melalui link yang sudah Pak Said sharekan. Silakan dibuka link WA-nya, link YouTube-nya melalui WhatsApp. Ya, tangkap dari 3, 2, 1. Sudah bisa dibuka, Mas? Bisa?
Baik anak-anak, sudah selesai lihat videonya? Oke. Tapi sebelum diskusi, Pak saya masih punya sumber belajar yang lain ya, berupa tulisan dari blog. Artikelnya saya upload di Blogspot karena ada yang mempunyai gaya belajar visual, dia cenderung lebih mudah untuk belajar melalui membaca. Oleh karena itu silahkan dibuat terlebih dahulu artikel yang Pak Said share melalui link WhatsApp. Silahkan buka dulu. Buka. Sudah selesai baca artikelnya? Alhamdulillah. Adakah dari masing-masing kelompok yang ingin menanggapi? Saya Pak. Oke, silakan. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sandungan. Sedangkan riya, secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Oke. Bagus. Coba di dalam video atau artikel itu ada ayat Al-Quran yang menunjukkan pelarangan riya dan sum'ah atau tidak? Ada Pak. Oke, silakan coba baca. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir wa mathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turaban fa ashabahu wala wabilun fa tarakahu salda la yuqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Bagus Mas Yerta. Ada ayat Al-Quran yang menunjukkan pelarangan daripada sum'ah dan riya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Oke, Mas Aji silakan. Baik, Mas Aji, tepuk tangan dulu Mas Aji. Kita lanjutkan. Ini Pak Said mempunyai lembar kerja peserta didik, akan Pak Said bagikan masing-masing kelompok ada satu. Silahkan nanti diisi nama kelompoknya, diisi nama anggotanya, kemudian di situ diisi juga topiknya apa, identifikasi masalahnya apa, analisisnya apa, dan bagaimana solusinya. Pak, bagaimana topiknya kita menentukan? Silahkan cari bebas di media sosial melalui berita apapun itu. Yang penting terkait dengan Jum'ah dan riya. Oke, saya bagikan masing-masing kelompok satu, nggih. Nanti dikerjakan, silakan didiskusikan. Kemudian yang kelompok satu nanti bisa mencari sebuah beritanya melalui YouTube, boleh, berdasarkan gaya belajar kalian masing-masing. Kemudian yang kelompok dua boleh melalui artikel-artikel atau surat kabar, juga boleh. Yang penting terkait dengan tema. Oke, saya bagikan LKPD-nya. Kelompok 1, kelompok 2. Baik, kelompok 2 sudah dapat topik dan masalahnya. Oke. Kemudian analisis masalahnya apa?
pertanyaan masalahnya tadi apa? Tentang mengapa orang mengapa orang suka menceritakan kebaikannya sendiri kepada orang lain. Oke, bagus. Kemudian yang analisisnya Analisis masalah, sum'ah merupakan memperdengarkan atau menceritakan amal ibadah kepada orang lain. oke, bagus. Secara teori sudah masuk, dilanjutkan ya kelompok 2 ya. Baik, kelompok 1 sudah dapat topik masalahnya. Sabun. Oke. Topiknya tentang apa itu, Mbak? Riya dalam ibadah sholat fardu. Kemudian pertanyaan masalahnya apa? Apa faktor penyebab orang riya dalam melakukan sholat fardu? Bagus sekali pertanyaan masalahnya. Terus analisis masalahnya tentang teorinya apa? Faktor-faktor penyebab riya. Apa aja, Mbak, itu? Timbul karena ingin mendapatkan pujian dan sanjungan. Itu baru satu ya? Dan penjelasannya. Baik, dilanjutkan ke kelompok 2, ke kelompok 1 ya. Anak-anak sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Baik, siapa yang ingin menyampaikan dan mempresentasikan di depan kelas mewakili kelompoknya hasil pekerjaannya? Kelompok 1. Oke, Mas, silakan. Faktor-faktor penyebab riya. 1. Timbul karena ingin mendapat pujian dan sanjungan. Riya adalah sikap kecenderungan untuk senantiasa menunjukkan atau memamerkan amalan kebaikan dengan tujuan ingin mendapatkan pujian dari manusia, bukan ingin mendapatkan pujian dari Allah. Berdasarkan refleksi diri dari pengalaman dan dengan disertai diskusi dengan teman kelompok bahwa kami pernah melakukan sikap dan perbuatan riya. Ini dengan alasan ingin mendapat sanjungan dari teman lawan jenis supaya dipandang sebagai pribadi soleh, taat, beragama. Namun ternyata setelah memahami dan deskripsi dan penjelasan yang diterangkan oleh Pak Syahid dalam video, hal yang pernah kami lakukan merupakan bagian daripada riya. Oleh karena itu kami mengajukan pernyataan mengapa orang itu memiliki kecenderungan ingin dipuji. Mengapa orang menggunakan ibadah sholat fardu sebagai alat untuk mendapatkan pujian? Padahal tujuan ibadah adalah untuk menggapai ridho Allah dan pahala dari Allah, bukan untuk mendapat pujian dari orang lain. Dilihat dari sisi kejiwaan atau ilmu psikologi dalam artikel Gramedia.com bahwa sejatinya jiwa manusia itu memiliki kecenderungan super. Solusi: 1. Meluruskan niat. 2. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya dihindarkan dari sikap riya. 3. Memperbanyak rasa syukur. 4. Memperbanyak ingat kematian. 5. Membiasakan hidup sederhana. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Sangat luar biasa topiknya, identifikasinya sama analisisnya sudah melibatkan dan mencantumkan referensi tadi pada analisisnya. Referensi dari video, referensi dari Gramedia.com, referensi dari dokter jiwa. Oke. Kemudian kita lanjutkan, siapa lagi yang ingin presentasi untuk disampaikan kepada teman yang lain? Silakan Mas Hirtak dari kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu untuk Mas Hirtak. Silakan Mas Hirtak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik dari kelompok 2 yaitu sum'ah saat memberikan bantuan pertolongan pada teman. Oke. Untuk identifikasi masalahnya, mengapa orang suka menceritakan kebaikannya sendiri pada orang lain. Oke. Untuk analisis masalahnya, sum'ah merupakan memperdengarkan atau menceritakan amal ibadahnya kepada orang lain. Amal ibadah ini dapat berupa amal ibadah sosial seperti sedekah. Secara umum, orang yang menceritakan kebaikan-kebaikan mereka sendiri pada orang lain mungkin karena beberapa alasan sebagai berikut. 1. Pengakuan. Menceritakan kebaikan dapat menjadi cara untuk mencari pengakuan dan validasi dari orang lain. Ini dapat memenuhi
kebutuhan manusia akan penghargaan dan penerimaan sosial. Yang kedua, rasa bangga dan prestasi. Beberapa orang merasa bangga dengan prestasi atau perbuatan baik yang mereka lakukan dan menceritakannya dapat menjadi cara untuk menyampaikan pencapaian mereka terhadap orang lain. Ketiga, membangun citra diri positif dengan menceritakan kebaikan. Seseorang dapat berusaha membangun citra diri positif di mata orang lain. Namun perlu diingat adalah niat di balik cerita kebaikan juga bisa menjadi pertimbangan penting. Jika tujuannya murni untuk berbagi inspirasi atau kebahagiaan, itu mungkin positif. Akan tetapi jika itu dilakukan untuk mendapatkan pujian atau mencari pengakuan semata, hal itu dapat berpotensi menjadi bentuk sum'ah atau riya yang dilarang. Dan untuk solusinya, nomor 1, meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Yang kedua, bersikap rendah hati. Dan yang ketiga, mengajak orang lain untuk tidak berbuat riya. Luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sangat detail dan spesifik mengenai analisis masalahnya. Oke, untuk kali ini kalian sudah lebih luar biasa untuk mencari topik, kemudian mengidentifikasi sebuah masalah. Yang ketiga, menganalisis masalah itu berdasarkan teori, kemudian memberikan solusinya. Kalian sudah lebih terbiasa untuk melakukan hal itu. Kita lanjutkan untuk mencari tahu seberapa paham kalian tentang isi materinya. Oleh karena itu Pak Said mau meng-share tes pilihan ganda melalui link yang Pak Said sharekan di grup WhatsApp. Silakan kalian kerjakan tes itu, semoga semuanya bisa mencapai hasil yang memuaskan. Kemudian yang kedua, silakan isi lembar refleksi pada link PDF yang Pak Said sharekan melalui WhatsApp juga. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah, tesnya sudah selesai. Maka Pak saya cek dulu ya hasilnya melalui Google Form. Mana hasilnya? Secara garis besar hasilnya rata-rata 100, ada 80, ada yang belum tuntas juga ini. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa remisi yang belum tuntas. Terus yang refleksi rata-rata, oh ini ada yang mengungkapkan detak saya jadi lebih bisa memahami konsep tentang sum'ah dan riya dan lebih bisa memahami ayat-ayat dari Al-Quran. Oke, bagus. Salah satunya, yang lain nanti Pak saya cek kembali untuk lembar refleksi. Terus untuk pembelajaran pada hari ini sudah masuk ke tahap akhir, yakni tahap penutup. Oleh karena itu, rencana untuk pembelajaran besok kita akan membahas tentang topik hasad. Topik hasad ya. Kita akhiri terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dulu dari Pak Said. Semoga bermanfaat dan barokah. Selamat sampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.